Sahabat tani, para penyuluh kehutanan dan pemirsa Ipkindo Banyumas Channel. Di sini saya Winarsih, penyuluh kehutanan Kecamatan Banyumas, akan memperkenalkan bangunan konservasi tanah dan air, yaitu khususnya yang ada di Desa Dawan, Kecamatan Banyumas, yaitu bangunan dam penahan dan kaliplak. Konservasi tanah dan air adalah suatu upaya untuk penggunaan lahan sesuai dengan kemampuannya dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan. Sehingga dengan syarat-syarat yang sudah ada tadi diharapkan tidak terjadi kerusakan tanah yang akhirnya dapat mendukung kehidupan manusia secara alami. Fungsi dari bangunan konservasi tanah itu sendiri adalah bisa untuk mengendalikan aliran permukaan. Yang kedua, untuk meningkatkan jumlah air yang tersimpan dengan pengendalian air permukaan tadi, sehingga ada kesempatan untuk air meresap ke dalam tanah. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan tinggi muka air tanah. Jadi air tanah yang ada di dalam tanah itu otomatis naik. Yang keempat, bisa untuk mengendalikan dan menahan sedimentasi. Jadi kalau ada erosi yang dari sana bisa mengendap di sini. Kemudian selanjutnya bisa untuk meninggikan permukaan tanah. Dengan adanya erosi yang tersimpan di sini, otomatis permukaan tanah akan naik dan kemudian untuk mengurangi pencemaran air tanah. Perkenalkan, saya Ketua Kelompok Tani Hutan Marsudi Luhur dari Desa Dawan, Kecamatan Banyumas, mau mengenalkan bangunan yang ada di desa kami, yaitu satu yang ada di sini ini dam penahan air, yaitu yang punya tujuan untuk mengendalikan endapan dan aliran air permukaan dari daerah tangkapan air. Nah, sasaran pembangunan tersebut adalah yang bisa dibangun ada luas 10 sampai dengan 30 hektar dan kemiringan maksimal 30%, tinggi maksimal bangunan 4 meter, kemiringan rata-rata bangunan 10 sampai dengan 35%. Dan untuk dam penahan yang secara seri persyaratan luas mengikuti kondisi lapangan dengan tingkat erosi dan sedimentasi yang tinggi, mampu menampung aliran permukaan yang besar dan atau merupakan penanganan bencana alam dan juga untuk daerah yang bisa terkena bencana alam, erosi atau tanah longsor. Wujud bangunan dari dam penahan air tersebut, jadi untuk material yang dibutuhkan oleh kita adalah satu, yaitu anyaman kawat ukuran 3 cm, ini yang wujudnya seperti ini, lalu batu pecah dengan yang ada seperti ini yang bisa Anda lihat. Jadi sebab untuk bangunan tersebut menyesuaikan dari kondisi sungai tersebut. Kalau misalnya sungai di sini ini kan 4 meter, jadi bangunan kita di sini adalah 8 meter. Jadi untuk yang masuk ke tanah untuk kancingan cara bahasa Banyumasnya, dan yang ada kelihatan bangunan adalah 6 meter dengan juga untuk ketinggian maksimal 4 meter. Jadi ini bangunan ini juga ketinggian 4 meter, yang ditanam di dalam tanah adalah 1 meter untuk mengurangi erosi. Itulah adalah dari bangunan dam penahan ini dan fungsinya yang kita rencanakan atau kita usahakan dapat menahan erosi yang ada di daerah sini. Ini adalah suatu bangunan yang kita lihat adalah dari ujung sini dan ujung sana itu kita masuk 1 meter bangunan tersebut. Jadi yang kelihatan itu yang di permukaan sungai, dan yang 1 meter itu masuk ke tanah di samping kanan kiri sungai. Itu pun juga kalau kita buat harus ya menyesuaikan dari luas sungai tersebut. Apabila sungai lebih luas, juga mungkin bangunan ini dibangun lebih
luas lagi, lebih lebar lagi. Juga di sela-sela bangunan itu kita taruh ijuk supaya itu untuk menyaring air, jadi air yang keluar ke bawah itu lebih jernih, jadi tidak kotor. Untuk juga yang tadi kita sampaikan bisa meresapkan air, jadi air yang ke sana itu yang namanya lumpur tidak terbawa arus ke bawah. Tadi kita sudah melihat bangunan dam penahan, kemudian di sini kita menyaksikan yaitu ada bangunan yang satu lagi yaitu galiplak, di mana bangunan galiplak ini sudah berfungsi, kemarin sudah ada hujan, dan sekarang bangunan galiplak ini sudah banyak menahan sedimentasi. Sedangkan untuk galiplak itu bentuknya tidak sebesar dengan dam penahan. Karena galiplak itu untuk tangkapan luas, tangkapan air itu 1,1 sampai 5 hektar dan dengan kemiringan 10%. Bentuk daripada galiplak itu maksimal itu 3 meter. Dengan sayap kanan dan kiri itu setengah meter, jadi maksimal itu 4 meter dan kedalaman itu 2 meter maksimal. Sedangkan antara galiplak dan dam penahan sendiri itu fungsinya sebenarnya hampir sama, yaitu untuk menahan sedimen daripada aliran sungai yang ada atau yang kita fungsikan daripada galiplak itu. Nah, ini adalah badan daripada galiplak mulai dari sini sampai dengan ini. Nah, kemudian antara kanan dan kiri itu masuk dari dataran tebing ini masuk sekitar setengah meter. Itu tujuannya adalah untuk menahan supaya ketika ada air besar dan menerjang galiplak ini itu tidak terbawa arus atau tidak terkikis lah, istilahnya untuk ngancing, jadi ajak kancingan atau penahan supaya keamanan ini lebih daripada galiplak sendiri itu lebih terjamin. Kami selaku Ketua Kelompok Tani Hutan dari Desa Dawuhan, Kecamatan Banyumas, mengucapkan terima kasih sekali kepada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Serayu Opak Progo atau BPDAS HL Serayu Opak Progo yang telah memberikan kegiatan yaitu yang sudah kami sampaikan tadi, yaitu satu berupa dam penahan air, juga ada 4 bangunan yang lain yaitu yang berupa galiplak, yang salah satunya adalah ini yang sudah tadi kita lihat bersama-sama. Dan kami dari pemerintahan Desa Dawuhan, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Serayu Opak Progo atau BPDAS Serayu Opak Progo atas terlaksananya kegiatan berupa dam penahan dan galiplak. Mudah-mudahan bangunan tersebut berguna bagi wilayah kami dan hasilnya juga nanti dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Dawuhan khususnya. Terima kasih.